Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul The Legend of Muay Thai Nine Satra. Film ini menceritakan satu-satunya seorang pria yang menguasai ilmu bela diri Muay Thai yang harus menguasai ilmu legenda Muay Thai 9 Satra demi menyelamatkan umat manusia dari kepemimpinan raja yang sangat jahat. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang pria sambil menggendong bayi laki-laki. Ia dikejar oleh para monster yang mau mengambil senjata pusaka yang dicuri oleh pria itu. Dia terus melawan para monster itu sambil menyeberangi jembatan yang di seberangnya sudah menunggu pasukannya. Hingga jembatan terputus dan pria itu beserta bayinya jatuh ke jurang. Tapi monster itu tidak berhasil mendapatkan senjata tersebut. Lalu diceritakan sebuah legenda kerajaan Malate yang dibangun dengan Muay Thai dan juga senjata tajam. Selama ratusan tahun rakyat hidup damai. Namun muncullah seorang raja Yecha yang memerintahkan pasukan menyerang kerajaan utara hingga selatan menjadi bencana besar. Semua keluarga raja dipenjara dan dikurung oleh Yecha di bawah tanah. Sementara rakyat Malate hidup kesengsaraan. Lalu muncullah ramalan bahwa akan muncul nih seorang pendekar Muay Thai yang akan membangun kembali kerajaan Malate. Mengetahui itu, Raja Yecha memerintahkan menutup semua perguruan Muay Thai dan menangkap bayi laki-laki yang lahir hingga menyita semua senjata. Tapi mantan pejabat Makate menyusup ke istana mencuri senjata pusaka dan disinilah cerita dimulai. Terlihat pria dan bayi itu selamat dan terdampar di tepi pantai ditemukan seorang kakek. Singkat cerita, bayi itu sudah remaja. Dia bernama Ot. Dia tinggal di sebuah desa kecil yang kesehariannya membantu sang kakek dan terus berlatih Muay Thai bersama kakek. Namun hasil latihannya tidak ada peningkatan. Malamnya Ot terbangun karena mimpi buruk. Disinilah dia diberitahu oleh pria yang sudah dianggapnya ayah tentang kebenaran dan menunjukkan senjata pusaka 9 Satra yang memiliki kekuatan menyatu dengan Muay Thai. Jika sang pemuda menggunakannya, maka bisa menyelamatkan kerajaan Malate dari tangan Yecha. Saat itu dia berhasil mencuri senjata itu, lalu bertemu dengan orang tua kandung Ot yang dikejar oleh Yecha demi menyembunyikan Ot dan berkorban. Nah, di mimpi Ot itulah ternyata adalah orang tuanya. Hingga dia membawa Ot dan akhirnya selamat. Namun kondisinya setengah badannya lumpuh akibat jatuh dari jurang. Maka dari itu dia ingin Ot menggantikannya untuk menyelesaikan misi itu bersama pejuang Malate. Dengan membawa senjata 9 Satra ke penjara bawah tanah menemui Pangeran Malate untuk memberikan senjata itu. Namun saat ini Ot harus berlatih lebih keras lagi untuk menjalankan misi tersebut. Besoknya Ot semangat berlatih yang membuat sang kakek senang dan bersemangat melatihnya. Lalu dibawa ke goa nih untuk mempelajari semua jurus Muay Thai. Ot terus berlatih dengan keras hingga membuatnya semakin kuat dan berotot. เป็นที่อยู่อาศัยของจิตเมื่อจิตของบางทีใจของตน Di sisi lain, di kerajaan Malate seorang peramal disandra dan meneriakan tentang ramalan itu akan terjadi. Kembali ke ayah Ot, ia mendapatkan balasan pesan dari temannya di Malate. Tidak lama temannya datang dan mereka mengobrol. Tidak sengaja Ot mendengar percakapan mereka yang harus bergegas menjalankan misi. Namun sang ayah Ot masih belum siap melepas Ot menggantikannya bertarung. Lalu pria itu meminta senjata pusaka. Namun ayah Ot tidak mau menyerahkannya. Sementara itu Ot mengungkapkan kesedihannya kepada kakeknya bahwa hidupnya disiapkan untuk pertempuran itu dan tidak punya pilihan lain. Tidak lama Ot dan juga kakeknya melihat teman ayahnya mengendap-endap. Dan saat dihampiri dia memegang suar dan menembakkannya ke langit seperti memberi tanda. Yang ternyata tanda itu ditunjukkan pasukan monster kerajaan Yecha yang melempar meriam bola berisi monster untuk menyerang desa Ot. Di situ Ot pun berlari ke rumah untuk menyelamatkan ayahnya. Dan Ot baru pertama kali nih menggunakan jurus Muay Thai-nya melawan para monster. Hingga akhirnya mereka bertiga terkepung.
Dan ternyata pria itu mengkhianati ayah Odd dan sudah bersekutu dengan Raja Yecha. Dia menginginkan senjata pusaka 9 satra, namun ayah Odd tidak mau menyerahkannya. Hingga mereka harus melawan para monster. Tiba-tiba Black Jagger, anak buah Yecha, datang menyerang ayah Odd. Karena tahu dirinya tidak akan selamat, memberikan senjata pusaka ke Odd dan menyuruhnya pergi karena dia satu-satunya harapan terakhir. Sang kakek pun meminta untuk pergi sementara dia berjuang melawan Black Jagger. Odd pun pergi dengan sedih melihat desanya dibakar. Odd yang berhasil selamat tiba di pulau. Dia mengingat masa kecilnya bersama ayah dan juga kakeknya, dan bertekad akan menjalankan misi dari ayahnya. Sementara Raja Yecha memerintahkan Black Jagger untuk membawa senjata pusaka itu kembali dan membunuh Odd. Di sisi lain Odd masuk ke kota menanyakan ke warga jalan menuju kota Ramtep. Namun tidak ada satupun nih orang yang memberitahunya karena kota itu dikuasai oleh Raja Yecha. Dari belakang Odd diikuti nih oleh sosok yang ternyata mencuri senjata 9 satra. Yang ternyata sosok itu seekor monyet merah bernama Fata. Odd pun mengejar Fata nih hingga akhirnya naik ke atas kapal terbang. Odd menyusup masuk dan bertemu dengan pria bertubuh merah bernama Asunsi. Dia dan juga Fata sedang diburu oleh Raja Yecha yang ternyata mereka bertiga penyusup kapal dan para monster mempergoki mereka. Akhirnya mereka bekerja sama melawan para monster pasukan Yecha. Odd yang bersembunyi bertemu dengan gadis yang dikurung, lalu para monster kembali menyerang mereka. Tiba-tiba muncullah gadis yang berhasil keluar dari kurungan. Dia bernama Xiaolan. Dia memanggil elang dan kapal perompak yang dari tadi bersembunyi di balik awan. Mereka datang menyelamatkan tawanan di kapal monster. Di situ Xiaolan berhasil mengalahkan para monster, namun keluar sosok monster yang lebih besar melawannya. Sementara itu, Odd, Asunsi dan juga Fata berhasil naik ke kapal perompak. Melihat Xiaolan melawan monster besar itu sendirian, Odd kembali ke kapal itu melawan monster tersebut. Saat Odd terpojok, tiba-tiba senjata pusaka yang dipegang Fata bersinar dan menyatu ke tubuh Odd. Di situ Odd yang semakin kuat berhasil melumpuhkan monster besar itu. Setelah itu Odd pingsan dan dibawa ke atas kapal perompak. Setelah itu Odd, Fata dan juga Asusin berada di kapal bajak laut dan dikurung. Asusin tahu nih kalau Odd menguasai kekuatan Muay Thai dan mengetahui kekuatan senjata 9 satra. Dia menjelaskan bahwa kekuatan Muay Thai dapat memanggil senjata suci 9 satra. Namun orang itu harus memiliki sifat yang baik dan tidak egois. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Maka saat Odd mencoba menolong Xiaolan, benda itu terpanggil membantu Odd. Mendengar itu Odd menanyakan kenapa Asunsi menjadi pengkhianat Yecha. Dia menjelaskan bahwa dia seorang jenderal Yecha namun dia dijebak dan diasingkan. Lalu dia bertemu dengan Fata dari keluarga Raja Monyet. Jadi Fata seorang pangeran kerajaan. Setelah itu Odd menyampaikan bahwa dia memiliki misi untuk menyelamatkan kerajaan Malate. Mendengar misi mereka sama, Fata dan juga Asunsi mau membantu Odd. Xiaolan yang menguping dari tadi pun mengajukan diri nih untuk bekerja sama. Dia ingin menyelamatkan kakaknya yang dipenjara, lalu mengembalikan senjata 9 satra milik Odd. Di sisi lain, penyihir meminta Yecha mengundur eksekusi para tahanan 5 hari lagi saat malam tahun ular tiba, dan gunakan nyawa para tahanan keluarga kerajaan sebagai persembahan dewa api agar Raja Yecha semakin kuat. Namun Raja Yecha percaya diri nih bahwa dia sudah kuat dan senjata pusaka itu tidak akan mampu menandinginya. Lalu Pangeran Malate terdahulu bangkit, mengatakan dia pangeran yang rela mati agar menyelamatkan para tahanan lainnya. Di sisi lain, Xiaolan memainkan kecapi lalu dihampiri oleh Odd. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ada sosok naga hitam yang dinaiki Black Jagger menyerang kapal mereka. Hingga layar kapal robek membuat kapal hampir jatuh dan para monster naik ke atas kapal menyerang para bajak laut. Pertempuran pun terjadi. Xiaolan berusaha mengendalikan kapal yang tidak seimbang. Fata dan juga Asunsi melawan naga hitam, sementara Odd melawan Black Jagger.
Untung aja Odd berhasil merebut senjata pusaka itu kembali dari tangan Black Jagger. Namun naga hitam menjatuhkan kapal mereka hingga jatuh dan juga hancur. Lalu Black Jagger menghampiri Odd dan menyampaikan bahwa dia ingin balas dendam kepada manusia yang telah memperlakukan sukunya dengan kejam, yang mana di tubuhnya dipenuhi luka akibat manusia yang hina. Lalu menusuk Odd yang membuat kesakitan dan berteriak. Hal itu membuat senjata 9 Satra kembali menempel ke tubuhnya dan dia pun melawan Black Jagger. Tanpa henti Odd menyerangnya. Saat mau membunuhnya, dia tersadar untuk menahan emosi. Lalu Odd mengatakan bahwa pertempuran ini harus dihentikan. Lalu membantu Black Jagger yang terluka naik ke atas naga hitamnya. Dia mengatakan agar Black Jagger bisa memulai hidup baru dengan baik. Melihat Odd yang tulus, dia memberitahu rencana Yecha bahwa 3 hari lagi para tahanan yang lahir di tahun ular akan dibunuh sebagai persembahan, dan meminta Odd secepat mungkin menyelamatkan para tahanan. Kemudian dia pun pergi. Setelah itu kru bajak laut bekerja sama memperbaiki kapal. Karena itu butuh waktu yang lama. Odd mempunyai ide untuk mereka berjalan kaki dengan melewati terowongan rahasia menuju kota itu tempat kelahirannya. Akhirnya mereka berempat bersiap untuk memulai misinya, sementara para bajak laut akan memperbaiki kapal. Mereka menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Hingga hari kedua mereka sampai di terowongan rahasia yang diceritakan ayah Odd. Lalu masuk ke dalam sana menuju kerajaan Malate. Di sisi lain terlihat Pangeran Malate yang akan dieksekusi pertama. Kemudian Odd dan juga lainnya yang sampai menyamar menjadi tahanan agar bisa masuk ke dalam sana. Lalu mereka melihat Pangeran Malate yang digantung di tiang eksekusi. Namun mereka tidak melihat Raja Yecha. Kemudian pria teman ayah Odd menghampirinya karena mengenal tato di tubuhnya. Odd pun memulai aksinya menyerang pria itu. Lalu pasukan monster Yecha menyerang mereka. Odd pun mencoba menyelamatkan pangeran. Akhirnya pangeran berhasil diselamatkan. Namun para tahanan lain hanya diam seperti terkena sihir. Lalu Odd menyerahkan senjata 9 Satra kepada pangeran, yang ternyata itu tipuan menjebak mereka. Raja Yecha menyamar menjadi pangeran. Begitu juga para monster menyerupai tahanan. Lalu Fata menyerang Raja Yecha yang membuatnya tertangkap. Kemudian terungkap bahwa Asunsi adalah adik dari Raja Yecha. Odd dan lainnya pun tertangkap. Senjata 9 Satra pun dibakar. Asunsi mengkhianati mereka karena kekasihnya adalah tahanan Yecha. Lalu Raja Yecha meminta Asunsi untuk membunuh Odd atau kekasihnya akan dibunuh. Namun Asunsi tidak mau membunuh siapapun. Lalu Raja Yecha membunuh kekasihnya di hadapan Asunsi. Hal itu membuatnya semakin marah dan memutus hubungan dengan kakaknya. Raja Yecha yang murka menyerang Asunsi tanpa henti. Odd kembali mengingat perkataan ayahnya nih, bahwa dia harus percaya diri akan kemenangan. Lalu Odd berjalan dengan kaki terantai baja menghampiri senjata pusaka yang dibakar. Raja Yecha yang menghampiri Odd tiba-tiba diserang Black Jagger dan memutus rantai Odd. Raja Yecha murka karena Black Jagger mengkhianatinya. Lalu di situ Odd memegang senjata 9 Satra itu kembali dan menantang Raja Yecha. Namun pukulan Raja Yecha membuatnya terbunuh hingga senjata itu ikut hancur. Fata dan juga Xiaolan sedih nih karena tidak ada harapan lagi. Lalu penyihir mendekati Odd dan melihat senjata 9 Satra membangkitkan Odd. Semua kaget melihat Odd. Lalu Raja Yecha kembali menyerangnya. Pertempuran pun terjadi. Kemudian Raja Yecha mengeluarkan kekuatan mematikannya menggunakan api. Namun kekuatan Odd tidak tertandingi menyerang Raja Yecha. Hal itu membuat Raja Yecha marah, mengeluarkan sosok monster hingga menjadi raksasa. Odd pun mengeluarkan jurus Muay Thai 9 Satranya melawan Raja Yecha.
Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan Raja Yecha. Terlihat cahaya menyinari kerajaan Malate kembali. Dia berhasil menyelesaikan misinya. Setelah kejadian itu, kerajaan Malate kembali damai. Yecha dipenjara di bawah tanah. Asunsi menggantikan kedudukan raja. Dia membantu membangun kembali kampung rakyat Malate. Sementara Xiaolan kembali bertemu dengan kakaknya dan dia menghilang tanpa jejak. Lalu Asunsi mengirim pasukan membangun kembali kerajaan monyet dan semua kembali damai. Sementara itu Oat tinggal di istana menjadi guru dan pengawal pribadi pangeran. Lalu dia memohon untuk kembali ke kampung halamannya karena merindukan masa lalu. Oat pun hidup tenang tanpa beban di desa kecilnya tempat dia dibesarkan. Di akhir film Oat menikmati lautan dengan meniup sulingnya. Tiba-tiba terdengar suara Xiaolan yang ternyata menghampiri Oat dengan menaiki kapal terbangnya. Terlihat Oat senang bertemu kembali dengan Xiaolan. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Legend of Muay Thai Nine Satra. Gimana Sleeper, seru banget kan film satu ini, dimana kita diperlihatkan salah satu bela diri yang sangat bermanfaat untuk melindungi diri kita maupun orang lain. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.